Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada para peserta telah hadir dan bersedia menjadi informan kunci di fokus Group Discussion FGD pada malam hari ini. Sebelum masuk ke inti acara, kami ingin memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Revanza, saya sebagai moderator, yaitu yang memandu FGD pada malam hari ini. Selanjutnya ada Muhammad Wildan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan. Di sini saya sebagai fasilitator. Terima kasih. Selanjutnya ada Feby. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Feby. Di sini saya berperan sebagai fasilitator. Terima kasih. Selanjutnya ada Silvadila. Halo semua, selamat malam. Perkenalkan nama saya Zulfadila. Di sini saya sebagai fasilitator. Dan yang terakhir ada Eliana. Baiklah, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Eliana Aprilia Sirturi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya supaya suasana menjadi lebih rileks, maka dari itu kami ingin mengenal kalian satu sama lain. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kami mempersilakan kalian untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari Nalarati. Kepada Nalarati, boleh memperkenalkan dirinya? Baiklah, perkenalkan nama saya Nalarati dari jurusan Matematika angkatan 2020. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kepada Muhammad Yuzar. Baik, silakan memperkenalkan diri. Kepada Muhammad Yuzar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuzar. Baiklah, selanjutnya ada Igo Prayoga. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igo Prayoga. Baiklah, selanjutnya ada Sikuan Agung Gunawan. Perkenalkan, nama saya S. Agung Gunawan. Baiklah, selanjutnya ada M. Rizky Ramadhani. Baiklah, perkenalkan nama saya M. Rizky Ramadhani. Salam kenal. Selanjutnya ada Amelia Agustina. Untuk mic-nya belum di-unmute. Perkenalkan, nama saya Amelia Agustina. Baiklah, selanjutnya ada Rani Arwais. Oke, selamat malam semua. Perkenalkan, nama aku Rani Arwais dari jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya ada Lucy Widianti. Perkenalkan, nama saya Lucy Widianti dari Teknik Energi. Baiklah, selanjutnya ada Alda Nabila. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lena Nabila Putri. Baiklah, selanjutnya ada Amelia Sivanti. Perkenalkan, nama saya Amelia Selvanti, saya dari Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum. Terima kasih. Dan yang terakhir ada Yukina Hermina Putri. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Yuki Hermina Putri Sinaga. Baiklah, sebelum memulai ke FGD, saya akan membacakan peraturan Focus Discussion Group FGD terlebih dahulu. Yang pertama, di sini tidak ada yang benar ataupun salah. Yang kedua, pada saat FGD dimulai, peserta tidak boleh menyela atau menjawab sebelum moderator mengizinkan berbicara. Yang ketiga, peserta FGD diberikan kebebasan menjawab dengan memberikan pendapat sepuas-puasnya. Yang keempat, yaitu peserta wajib menghidupkan kameranya atau on cam. Yang kelima, yaitu pada saat FGD berlangsung, silakan mute mic-nya dan unmute ketika moderator mempersilakan para peserta untuk berbicara. Dan yang terakhir, yaitu para peserta mengisi absensi setelah FGD selesai. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan membahas tentang isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat dan dunia, yakni COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang sudah menjadi pandemi selama 2 tahun terakhir. Pada saat itu juga, pemerintah merealisasikan vaksin COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya pro dan kontra di masyarakat. Nah, pada malam ini, tema FGD yang kami angkat yaitu bagaimana keikutsertaan peserta pada vaksin COVID-19. Langsung saja kita mulai. Ini untuk pertanyaan pertama ya. Apa yang saudara-saudari
ketahui mengenai program vaksin COVID-19? Boleh dijawab oleh Saudari Rani Arois. Kepada Saudari Rani Arois. Sepertinya Saudari Rani Arois terganggu jaringan. Baiklah, kami akan melemparnya kepada Amelia Silvanti. Apa yang Saudari ketahui mengenai program vaksinasi COVID-19? Di sini saya sebagai warga Indonesia pasti tahu bahwa bahwa sekarang tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia adanya virus yang sangat diperbincangkan saat ini dan telah banyak menular di berbagai daerah, khususnya di Indonesia ini. Maka dari itu ada program dari pemerintah membuat supaya penularan dari virus corona ini tidak terjadi lagi. Maka jadi kalau vaksinasi ini menurut saya sendiri yaitu sebagai obat atau salah satu sarana supaya pencegahan virus corona ini tidak tertular lagi. Itu dia. Baiklah, dan bagaimana untuk jawaban Nalarati? Apakah yang Anda ketahui mengenai program vaksinasi COVID-19? Baiklah, yang saya tahu program vaksinasi COVID-19 ini salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19, khususnya di Indonesia, di mana upaya ini diharapkan dapat menekan penyebaran infeksi virus dan menekan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, apakah saudara-saudari sudah mengikuti vaksinasi? Alasan kenapa mengikuti dan tidak mengikuti vaksinasi? Kepada Yuki Hermina, bisa dijelaskan pendapat Anda? Baik, terima kasih. Untuk saya sendiri, saya sudah mengikuti vaksin 2 kali. Kemudian, kenapa saya mengikuti vaksin? Karena pertama itu adalah salah satu program pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat. Jadi saya sebagai masyarakat Indonesia ingin mengikuti program tersebut dan juga menurut saya alasannya adalah supaya ketika orang-orang bertemu dengan saya orang-orang itu berasa aman, begitu menurut saya. Dan juga ketika kita sudah divaksin, harapannya tubuh kita itu bisa membentuk antibodi, di mana ini juga merupakan salah satu tujuan dari program pemerintah vaksinasi COVID ini untuk adanya antibodi vaksinasi COVID ini. Begitu. Baik, terima kasih. Dan bagaimana menurut Rizky Ramdhani, apakah saudara juga mengikuti vaksin dan apakah alasan Anda kenapa mengikuti vaksin dan kenapa tidak? Baik, terima kasih. Menurut saya sendiri sudah mengikuti vaksin dosis 1 dan dosis 2. Dan kenapa saya mengikuti vaksin? Karena menurut saya itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara, itu yang pertama. Dan kita juga harus membantu upaya pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. Nah, untuk alasan kenapa kita tidak mengikuti vaksin, saya rasa itu tidak ada alasan. Kecuali kalau kita mempunyai riwayat penyakit yang memang dilarang oleh dokter atau Satgas COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menurut pendapat Alda gimana? Apakah setuju dan apakah saudari juga mengikuti vaksin? Dan jelaskan. Saya sendiri sudah mengikuti vaksin 2 kali. Kenapa? Alasan saya mengikuti vaksin agar terhindar dari risiko terkena virus corona. Selain itu, saat ini
Vaksinisasi itu merupakan salah satu syarat untuk bisa mengakses tempat-tempat tertentu, misalnya kayak mall gitu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan saudara dan saudari sebelum mengikuti vaksinasi? Kepada saudari Amel, Dia Agustina, silakan. Itu mic-nya. Perasaan saya sebelum mengikuti vaksin mungkin takut ya, karena beredar di TV-TV kan kalau itu tuh misalnya kalau punya riwayat nanti akan ada efek sampingnya dan yang lain-lain. Tapi setelah saya vaksin, ternyata itu efektif untuk kesehatan tubuh. Anda sudah vaksin dosis 1, dosis 2, dan sudah booster atau belum? Saya sudah vaksin 2 kali. Oh, baik, terima kasih. Bagaimana dengan pendapat Lucy? Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti vaksin? Perasaan saya sudah mengikuti vaksin ini ya, menurut saya juga itu sudah untuk cukup aman untuk diri saya sendiri, karena dari sudah vaksin mungkin saya bisa terhindar dari infeksi dan mengurangi akan terkenanya COVID-19 ini. Baiklah, terima kasih. Kan teman-teman ini sudah pernah melakukan vaksin ya. Jenis vaksin apa yang kalian berikan? Jenis vaksin apa yang diberikan kepada kalian? Kepada saudara Muhammad Yuzwar, boleh diberikan. Baiklah, saya akan menjawab. Saya sudah mengikuti vaksin nih sampai tahap kedua. Yang pertama itu pas vaksin AstraZeneca, yang kedua itu saya agak lupa yang kedua. Jadi yang pertama itu AstraZeneca. Tapi kurang tahu fungsi dari kedua vaksin itu. Yang jelas jenis vaksin itu ada 2 katanya. Yang saya pertama itu AstraZeneca. Baiklah. Dan untuk saudari Rani Arawi sendiri, apakah jenis vaksin apa yang diberikan? Kalau saya sudah mengikuti vaksin 1 kali, belum kedua. Karena yang kemarin tuh telat. Adapun vaksin yang pertama ini jenisnya Sinovac. Oh, baik, terima kasih. Dan bagaimana untuk Igo Prayoga, apakah vaksin apa yang diberikan kepada Anda? Baiklah, untuk saya sendiri, saya sudah mengikuti vaksinasi dosis pertama dan kedua, dan untuk jenis vaksin yang saya terima yaitu vaksin Moderna. Baiklah. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, apakah jenis vaksin yang diberikan mempengaruhi saudara-saudari untuk melakukan vaksinasi? Kayak misalnya seperti vaksin itu membuat kalian gimana gitu, yang akhirnya membuat kalian terdorong untuk vaksinasi. Kepada saudara Sikwan, boleh diberikan pendapatnya. Saudara Sikwan Agung. Sepertinya saudara Sikwan Agung terkendala sinyal. Kepada saudari Amelia, boleh diberi pendapatnya. Apakah jenis vaksin yang diberikan mempengaruhi saudari untuk melakukan vaksinasi? Baiklah, kalau menurut saya sendiri, jenis vaksin yang diberikan kepada saya itu Sinovac. Nah, jadi kalau misalnya mempengaruhi atau tidaknya, pasti mempengaruhi. Terlebih lagi kan dosis vaksin itu ada 3 kan. Sinovac, saya ketahui Sinovac, Modern, terus satu lagi saya lupa. Nah, kemudian ada lagi vaksin yang ketiga ini, itu harus katanya lebih mengebalkan tubuh kita lagi. Nah, kalau katanya, saya dengar-dengar beritanya, kalau Sinovac ini belum terlalu mengebalkan tubuh kita. Ada dorongan dari saya sendiri, terlebihnya saya memikirkan seperti ini. Kalau saya coba lagi vaksin yang dosis lebih tinggi, otomatis tubuh saya akan lebih kebal lagi. Maka dari itu, ketika pemerintah mengadakan program vaksin yang ketiga ini, saya lebih bersemangat pada intinya. Tetapi apabila kita berpikir lagi untuk efek sampingnya sendiri, saya juga rada-rada takut. Seperti kata orang, setelah dia divaksin, terlebih vaksin ketiga ini, booster ini, dia mengalami demam, pusing kepala, dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi, saya ingin
penularan virus corona ini tidak ada gitu, seperti itu. Terima kasih. Baiklah, bagaimana dengan pendapat Nolarati? Apakah itu mempengaruhi Anda atau gimana? Kalau saya sendiri, jenis vaksin itu tidak mempengaruhi ya, karena tujuannya kan sama, yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap COVID-19. Baiklah. Bagaimana dengan pendapat Amelia Agustina? Apakah jenis vaksin itu mempengaruhi Anda untuk melakukan vaksin atau tidak? Mic-nya? Menurut saya sih perlu ya, karena itu mempengaruhi imun tubuh. Satu, untuk biar imun tubuh tuh kayak lebih kuat lagi. Baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang pernah terkena COVID-19 perlu mengikuti vaksinasi? Bagaimana pendapat saudara dan saudari kepada Saudara Rizky Ramdhani? Boleh diberikan pendapatnya? Oke, baiklah. Untuk menurut saya sendiri pribadi, untuk orang yang sudah pernah terkena COVID-19 itu menurut saya harus diberi vaksin COVID, karena itu bisa membantu dia untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya. Apalagi karena dia sudah pernah terkena COVID-19, jadi dia harus divaksin. Itu. Bagaimana pendapat? Baiklah, terima kasih. Bagaimana pendapat Saudari Alda dengan orang yang pernah melakukan yang pernah terkena COVID-19 habis melakukan vaksinasi? Bagaimana menurut Anda? Saya rasa sih perlu, karena vaksin ini dilakukan juga guna mencegah tubuh untuk terinfeksi kembali. Namun setahu saya orang yang terkena COVID itu bisa melakukan vaksin dalam jangka waktu 3 bulan setelah dinyatakan negatif. Terima kasih. Untuk saudari Yuki, boleh dijelaskan pendapat Anda? Apakah Anda sama dengan yang lain atau berbeda? Terima kasih. Menurut saya untuk orang yang sudah pernah terkena COVID ini perlu sih vaksinasi lagi, karena saya pernah baca satu artikel bahwa orang yang sudah terkena COVID-19 ini memang mempunyai kekebalan tubuh sendiri ketika dia sudah terkena COVID, tapi sifat kekebalannya itu tidak permanen seperti kita divaksin. Jadi perlu untuk divaksin lagi, begitu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat saudara dan saudari tentang mengenai vaksin booster? Apakah itu membuat kalian takut atau apakah membuat kalian senang dan apa gimana? Menurut saudara Yuzar, bagaimana? Tolong diulang pertanyaannya, Kak. Kan ini kan sudah ada vaksin booster ya. Menurut kalian, menurut saudara dan saudari, itu tuh apakah membuat kalian takut atau membuat kalian senang atau gimana? Ataukah Nggak terlalu, kalau saya sih nggak terlalu takut juga, dan juga nggak terlalu senang sih. Kalau terlalu senang juga nggak, terlalu takut juga nggak. Ya kita gimana ya? Kita ikuti aja yang dari peraturan dari pemerintah gitu kan untuk melakukan vaksin, dan juga mungkin itu sebagai bentuk ikhtiar kita untuk kita agar terhindar dari virus ini. Baiklah, untuk saudari Rani Arwais, apakah pendapat Anda sama atau berbeda? Pendapat saya sepertinya sama sih. Soalnya kan vaksinasi itu kan bertujuan untuk memperkebal antibodi imun kita. Jadi untuk apa kita takut gitu kan? Baik, terima kasih. Dan untuk Igo Prayoga, apakah pendapat Anda sama? Apakah Anda merasa takut atau senang atau gimana? Kalau menurut saya sendiri, kalau untuk booster, saya tidak merasa takut ataupun senang, karena
saya sudah melakukan vaksin 2 kali dan sudah merasakan dampaknya. Namun menurut saya sebelum melakukan booster, lebih baik pemerintah itu lebih fokus kepada pelaksanaan vaksinasi yang pertama dan kedua. Karena pelaksanaan vaksinasi yang belum merata, itu juga bisa berpengaruh terhadap penyebaran COVID-19. Jadi seharusnya diselesaikan dulu vaksinasi pertama dan kedua. Jika memang sudah selesai vaksinasi pertama dan kedua, baru fokus kepada vaksin booster. Mungkin begitu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, di luar sana terdapat beberapa informasi bahwa vaksinasi booster COVID-19 berbayar untuk kalangan bukan prioritas. Bagaimana tanggapan saudara dan saudari? Silakan kepada saudari Lucy, boleh memberikan pendapat Anda dengan adanya vaksin booster yang berbayar ini? Untuk setahu saya, di awal mula pemerintah itu mengenalkan vaksin itu memang menggunakan sistem berbayar di kalangan tertentu. Namun untuk baru-baru ini juga, saya juga mendengar bahwa semua masyarakat dapat mengikuti vaksin booster secara gratis. Baik, terima kasih. Dan untuk pendapat Nalar, saudari Nalar, apakah Anda sama pendapatnya seperti saudari Lucy atau gimana? Tentang vaksin booster. Ya, vaksin berbayar. Berbayar untuk yang kalangan bukan prioritas itu, saya sebenarnya setuju saja kalau kebijakannya diberlakukan. Tapi menurut saya sebaiknya kalangan bukan prioritas yang harus bayar untuk vaksin booster ini hanya untuk yang latar belakang ekonominya itu menengah ke atas sih, menurut saya. Baik, terima kasih. Kan ini dari berita yang saya dengar juga katanya vaksin booster itu tidak berbayar lagi. Dan bagaimana menurut saudara dan saudari jika vaksin tersebut berbayar, masih dilaksanakan berbayar bagi kalangan yang bukan prioritas? Apakah kalian senang? Apakah kalian merasa kecewa? Kepada saudari Amelia, boleh dijawab, saudari Amelia Silvanti. Boleh diulang lagi pertanyaannya, Kak? Misalnya vaksin yang, kan ini ada beritanya katanya vaksin booster kan sudah gratis ini ya. Jika misal pemerintah tidak melaksanakan masih melaksanakan vaksin berbayar bagi kalangan yang bukan prioritas, apakah kalian merasa senang? Apakah kalian merasa kecewa kepada pemerintah? Menurut pendapatnya gimana? Oh, tentu saja saya kecewa. Kalau misalnya sudah ada dari pemerintah diprogramkan bahwa vaksinasi itu tidak berbayar untuk kalangan yang bukan prioritas, tentunya ya pemerintah harus menaati itu. Sama hal ke pemerintah tidak mengikuti aturan yang telah dibuat. Tentunya kita juga kecewa kan. Secara pribadi juga saya ingin mencoba vaksinasi booster ini. Karena kenapa? Ya karena banyak orang berbicara di sana bahwa setelah dia menerima vaksin tersebut, dia merasa bahwa lebih kebal lagi dan kalaupun nanti ada virus yang masuk, tentunya akan lebih parah lagi seperti itu. Jadi tindakan pemerintah tentang kalau misalnya ada di beberapa daerah yang mengenakan berbayarnya vaksinasi booster ini, saya sangat kecewa dan saya tidak mengapresiasi hal tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Untuk saudara Yuzar, apakah Anda sama pendapatnya seperti saudari Amelia, dia merasakan kecewa. Dan Anda, pendapat Anda bagaimana? Apakah Anda merasa kecewa atau senang? Atau ya yang membuat Anda seperti itu? Bisa diulang, Kak? Pertanyaannya itu, misalnya, ini kan ada berita nih katanya vaksin sudah gratis nih, vaksin booster. Nah, jika pemerintah jika pemerintah masih melaksanakan vaksin berbayar bagi kaum yang bukan prioritas, bagaimana pendapat Anda, tanggapan Anda? Apakah Anda senang atau kecewa kepada pemerintah atau bagaimana? Jelas kecewa ya, sangat tidak senang dengan hal seperti itu. Karena gimana ya, kalau vaksin itu harusnya memang diprioritaskan pemerintah itu memang tidak berbayar sih. Bahkan tidak berbayar saja masyarakat agak susah untuk diajak, apalagi berbayar itu. Dan mungkin kalau persediaannya banyak ya, di vaksinasi itu masyarakat juga bisa antusias gitu untuk mengikuti vaksinasi, apakah
kalau gratis, bahkan jangan harus berbayar, bahkan misalnya masyarakat mengikuti vaksinasi, pada saat pulangnya mereka dikasih hadiah atau apa gitu. Lebih baiknya begitu sih. Baik, terima kasih. Apakah pendapat Igo Prayoga sama dengan pendapat saudara user? Baik, untuk pendapat saya sendiri, saya melihat dari pertanyaan dari kakak sendiri tadi, berbayar untuk yang bukan prioritas. Jadi kalau untuk yang bukan prioritas tidak apa berbayar. Karena vaksin itu harus kita utamakan dulu untuk yang diprioritaskan. Jadi kalau yang tidak diprioritaskan ingin melakukan vaksin, dia ditetapkan untuk berbayar tidak apa-apa karena dia memang belum menjadi titik utama atau sasaran dari vaksin tersebut. Nah, apabila dia merupakan prioritas, maka dia tidak perlu membayar. Tapi jika dia bukan prioritas, tapi dia sudah ingin divaksin, tidak apa dia membayar karena untuk membayar bahwa dia belum membayar atau mengubah status dia yang belum prioritas tadi agar bisa mendapatkan vaksin tersebut. Mungkin sekian dari saya. Baiklah. Untuk saudari Yuki, bagaimana? Apakah pendapat Anda sama seperti Igo Prayoga? Apakah pendapat Anda sama seperti saudari user? Saya sependapat dengan saudara user ya, karena untuk menurut saya vaksin booster kemudian berbayar itu agak gimana ya? Karena memang beritanya cukup cukup agak heboh untuk awal-awalnya. Menurut saya kalau berbayar itu agak denial di saya. Kenapa? Karena vaksin pertama dan vaksin kedua itu kan tujuannya merata ya, agar semua gitu. Terus ada lagi booster supaya kekebalan imunnya itu lebih lagi. Nah, ini untuk di luar prioritas menurut saya nggak usah berbayar sih, karena vaksin 1, vaksin 2 yang istilahnya tidak ada prioritas duluan ya, itu gratis, tapi orang-orang masih banyak yang nggak mau vaksin. Jadi menurut saya lebih baik tidak usah berbayar. Baiklah, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, saya ingin menanyakan kalian satu-satu. Bagaimana pendapat kalian, pendapat saudara-saudari, tentang anak dengan umur di bawah 6 sampai 11 tahun sudah mengikuti program vaksinasi? Saya ingin bertanya kepada saudari Amelia Agustina. Silakan mic-nya di-unmute. Kalau menurut saya sih untuk anak di bawah umur 6 sampai 11 tahun sih seharusnya belum, karena kan imun anak itu kan masih belum terlalu kuat untuk menerima vaksin. Jadi takutnya ada efek samping untuk ke depannya. Baik, terima kasih. Bagaimana pendapat M. Rizky Ramdhani? Apakah pendapat Anda sama seperti saudari Amelia tentang anak yang umur di bawah 6 sampai 11 tahun sudah diberikan vaksin? Baik, menurut pendapat saya untuk vaksin ya 6 sampai 11 tahun itu gimana ya? Menurut saya sih setuju saja ya bersama pemerintah, karena imun anak itu 6 sampai 11 tahun itu kalau itu tergantung anaknya sih. Kalau imunnya udah kuat ya nggak perlu lagi untuk vaksin. Nah, tapi kalau imun anaknya masih labil, masih lemah, sering-sering sakit, itu saya saranin ya divaksin aja lah. Jangan dipaksain. Kadang-kadang orang tua itu maksain hendaknya. Kalau rame nggak vaksin, rame vaksin, gitu sih. Kalau menurut saya untuk anak yang imunnya lemah itu harusnya divaksin. Baik, terima kasih. Apakah saudari Alda setuju dengan pendapat Rizky? Apakah berbeda dengan apakah saudari Alda setuju dengan pendapatnya Amelia? Saya sendiri sih mendukung anjuran tersebut sih. Kalau anak di umur 6 sampai 11 tahun tuh seharusnya divaksin karena anak-anak juga memiliki resiko untuk tertular COVID-19. Baiklah, menurut saudari Lucy sendiri bagaimana? Apakah sama seperti yang lain? Apakah berbeda? Saya sih setuju juga untuk anak sampai 6 sampai 11 itu divaksin, karena
tergantung juga sesuai dosis dari yang diberikan. Karena anak 6-11 tahun itu sudah SD. SD juga sudah mengalami vaksin yang diberikan dari sekolah. Jadi mungkin bisa-bisa saja untuk diberi vaksin untuk umur segitu. Baiklah. Dan untuk Saudara Igo Prayoga sendiri bagaimana? Kalau untuk saya sendiri, untuk vaksin anak, kalau untuk 6 tahun ke atas atau yang sudah masuk SD, tidak apa-apa divaksin karena itu pasti menggunakan dosis yang berbeda dengan usia-usia yang berbeda seperti 18 tahun ke atas. Jadi efeknya mungkin tidak akan seberat yang dirasakan oleh anak-anak oleh orang yang divaksin di usia 18 tahun ke atas. Jadi saya setuju asalkan dosisnya sesuai dan juga melihat kondisi si anak tersebut, apakah dia memiliki penyakit atau tidak. Karena saya melihat sekarang program vaksinasi di sekolah itu hampir semuanya divaksin, tanpa melihat apakah si anak tersebut memiliki riwayat penyakit ataupun alergi terhadap kandungan yang ada dalam vaksin tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan Saudara Amelia Selvanti sendiri bagaimana? Apakah Anda setuju? Apakah tidak? Kalau dari saya sendiri, saya sangat setuju dikarenakan kan banyak sekali yang beredar beritanya bahwa yang rentan terkena COVID-19 ini yaitu anak-anak dan juga lansia. Nah, tentunya orang yang menganjurkan untuk anak-anak umur 6-11 tahun, mohon maaf, umur berapa tadi? 6-11. Ya, 6-11 tahun tadi pastinya pihak kesehatan itu sudah mengetahui bahwa dampaknya seperti ini dan tidak mungkin ada pihak kesehatan yang ingin membuat tambah penyakit baru lagi, sedangkan virus corona ini sendiri belum ada. Ya, jadi tentunya itu sangat dianjurkan untuk anak-anak. Terima kasih. Baiklah. Dan untuk Saudari Yuki bagaimana? Apakah Anda setuju atau tidak? Ya, saya setuju karena seperti yang dibilang Saudari Amelia dan Saudara Igo itu pastinya dosisnya pasti berbeda ya, dosis vaksinasi COVID-19 anak dan orang yang sudah dewasa. Begitu sih. Baiklah. Untuk Saudara User bagaimana? Apakah setuju dengan pendapat bahwa anak yang umur 6-11 tahun sudah diberikan vaksinasi? Apakah Anda setuju atau tidak? Kalau saya sih setuju saja sih, karena kan kalau COVID-19 itu tidak memandang usia juga kan. Jadi alangkah lebih baiknya semua diberikan, dan mungkin para medis itu sudah menakar jumlah dosis vaksin yang bisa diberikan, dan yang kira-kira itu zat yang berbahaya untuk anak usia itu mungkin sudah bisa disterilkan atau gimana gitu. Jadi kalau saya setuju saja. Baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya, dengan adanya berbagai macam jenis vaksin, apa yang membuat Anda memilih vaksin tersebut? Ataukah Anda memilih vaksin tersebut yang memang sudah ada di puskesmas, atau Anda memang menunggu vaksin yang Anda inginkan untuk Anda melakukan vaksin? Saya ingin menanyakan satu-satu kepada kalian. Kepada Saudari Yuki. Kalau saya sendiri nggak milih ya kemarin, karena yang tersedia kemarin hanya Sinovac, jadi ya saya pilih Sinovac. Itu sih. Terima kasih. Dan untuk Saudara Igo sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri, kemarin saya mendapatkan vaksin yaitu vaksin Moderna. Itu juga sesuai dengan yang saya inginkan. Ya, saya kalau bisa memilih, saya memang ingin memilih Moderna. Tapi jika tidak bisa memilih, saya akan melaksanakan vaksinasi sesuai dengan apa yang didapatkan. Nah, saya memilih Moderna sendiri karena berdasarkan beberapa sumber yang saya search atau saya cari, itu Moderna sendiri efektivitasnya sedikit berbeda dari vaksin yang lain, dan saya merasa saya ingin menggunakan vaksin tersebut. Baiklah, terima kasih. Kepada Saudari Alda, bagaimana? Apakah Anda memilih vaksin tersebut atau Anda memang sudah langsung dari puskesmasnya memang sudah ada vaksin tersebut? Kalau saya kemarin sih vaksinnya Sinovac, jadi saya nggak milih sih karena apa aja yang tersedia di puskes kemarin. Baiklah, kalau misalnya Anda bisa memilih gitu, apakah Anda memilih vaksin apa? Apa yang Anda inginkan jika misalnya Anda bisa memilih? Kayaknya vaksin Moderna karena apa sih kayak lebih itu aja, lebih berpengaruh aja gitu. Baiklah, untuk Saudara Lucy bagaimana? Apakah Anda memilih atau
memang sudah ada? Memang sudah dari situnya? Kalau saya vaksin kemarin, itu sudah dari sananya, sudah ditentukan dari sananya itu Sinovac untuk vaksin 1 dan vaksin 2. Kalau misalnya Anda memilih, Anda bisa memilih gitu. Apakah Anda sama seperti jawabannya seperti Alda atau berbeda? Atau ingin yang lain? Ya, sama seperti jawaban Alda. Baik, terima kasih. Dan untuk saudari Amel gimana? Amelia Agustina. Kalau saya kan kemarin mendapat vaksin Moderna. Jadi itu tuh karena sesuai keinginan, karena efektivitas vaksin ini kan sangat tinggi juga dan dapat dipercaya untuk melawan COVID varian Delta ataupun yang lainnya. Jadi lebih efektif aja. Baiklah. Dan untuk saudari Rizky bagaimana? Apakah Anda dipilih atau Anda memilih sendiri atau Anda menunggu sampai vaksin yang Anda inginkan sudah dapat? Untuk saudara Rizky? Oh, saudara. Saya kira dari segi saudari dari ya. Untuk pendapat saya pribadi itu saya dapat itu karena AstraZeneca ini vaksin dosis AstraZeneca itu memang sudah ada di puskesmas. Nah, kalau disuruh milih ya karena kemarin dosis AstraZeneca itu terbaru waktu saya vaksin ya, jadi saya milih yang terbaru karena yang terbaru itu saya yakin udah lebih baik daripada dosis yang pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Untuk saudari Amelia Silvanti bagaimana? Kalau saya sendiri kemarin menerima vaksinasi Sinovac yang itu udah disarankan oleh pihak rumah sakitnya sendiri. Kalau bisa memilih, saya tentunya memilih yang tingkat lebih di atasnya satu lagi yaitu Moderna. Karena banyak orang berkata bahwa Sinovac ini tidak mempan di tubuh kita. Jadi mungkin kalau saya memakai Moderna kemarin akan jauh lebih berbeda dari yang saya rasakan sekarang. Terima kasih. Baiklah. Dan untuk saudara Yuzar bagaimana? Apakah Anda memilih vaksin sendiri atau memang sudah dapat dari yang Anda dari puskesmas atau rumah sakit? Kalau saya kan daftarnya melalui vaksin online, jadi sudah di sana di vaksin online itu sudah tertera itu kita akan mendapatkan vaksin apa gitu. Jadi sudah ditentukan dari sananya. Dan Anda dan saudara user mendapatkan vaksin apa pas waktu divaksin? Kalau yang pertama itu vaksin Sinovac, tapi lupa yang keduanya. Oh, baiklah, terima kasih. Dikarenakan sudah di ujung acara, terima kasih kepada saudara dan saudari sudah menyempatkan hadir di FGD kali ini. Kami sangat apresiasi kalian sudah datang dan mau memberikan pendapat-pendapat kalian tentang ini. Dan untuk itu sebelum kalian keluar dari Zoom, bisa silakan mengisi absensi. Kepada Wildan, boleh dikirim absensinya di kolom chat. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dokter. Terima kasih. Siang. Terima kasih kepada dokter telah hadir dan bersedia menjadi informan ahli pada siang hari ini. Sebelum masuk ke wawancara, kami ingin memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rifanza, saya sebagai moderator yaitu yang memandu wawancara pada siang hari ini. Selanjutnya ada Feby. Perkenalkan, nama saya Feby, di sini berperan sebagai fasilitator. Terima kasih. Selanjutnya ada Muhammad Wildan. Sepertinya Muhammad Wildan terkendala sinyal. Selanjutnya ada Zilfadila. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zulfadila. Di sini saya berperan sebagai fasilitator. Dan selanjutnya ada Eliana. Selamat siang dok, perkenalkan nama saya Eliana Fidia Siganturi, saya berperan sebagai fasilitator. Oke. Sebelum itu izin dok, sebelumnya bolehkah dokter untuk memperkenalkan diri kepada kami, kepada dokter? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Dr. Cornelia, dokter umum di Klinik Makodam. Baiklah, di sini
kami kepada dokter ingin bertanya tentang isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat dan dunia, yakni COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang sudah menjadi pandemi selama 2 tahun terakhir. Pada saat itu juga pemerintah merealisasikan vaksin COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya pro dan kontra di masyarakat. Nah, pada siang ini tema wawancara yang kami angkat yaitu bagaimana keikutkan peserta COVID-19, ikutan peserta pada vaksin COVID-19. Langsung aja saya mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat dokter mengenai program vaksinasi COVID-19 di Indonesia saat ini? Apakah pelaksanaannya dari segi regulasi yang ditetapkan pemerintah sudah efektif? Saya jawab dulu ya. Jadi kalau regulasi kita kan awalnya dilakukan vaksinasi pada usia lansia. Gunanya itu untuk mencegah angka mortalitas atau angka kematian pada lansia-lansia yang terkena COVID sehingga bisa menurunkan angka kematian tersebut. Kalau di sini sih saya setuju ya sama regulasi pemerintah karena dimulai dari lansia sudah dilakukan vaksinasi, kemudian dilanjutkan oleh vaksinasi pada usia 18 sampai 60 tahun dan sekarang pada usia 6 sampai 12 tahun. Baik, dokter. Selanjutnya untuk dokter sendiri jenis vaksin apa yang diberikan dan kapan diberikannya, dokter? Kalau yang dikasih ke saya ya maksudnya ya. Kalau vaksin yang saya terima kemarin itu kalau bulan Februari 2021 saya dapatnya Sinovac untuk dosis yang pertama. Dosis yang kedua itu Sinovac juga pada bulan Maret. Terus bulan September 2021 saya dapat booster vaksin Moderna. Menurut berapa anak muda alasan mereka untuk mengikuti vaksinasi karena agar dapat mudah untuk mengunjungi fasilitas umum, bagaimana menurut dokter? Iya, sebenarnya kan tujuannya itu biar banyak yang ikut vaksinasi ya, makanya dikasih syarat supaya dapat masuk ke fasilitas umum. Padahal sebenarnya ya biar angka vaksinasi yang ikut vaksinasi itu tinggi, makanya dibuat regulasi seperti itu. Soalnya kan kalau anak muda pasti mikirnya masih muda, imunnya masih tinggi, jadi bisa pergi kemana-mana aja tanpa perlu takut COVID. Padahal sebenarnya kan justru anak-anak muda itu yang lebih banyak menularkan ke orang-orang rumah yang seperti lansia, orang tua, atau anak-anak kecil. Makanya lebih digerakkan waktu itu pada usia anak-anak remaja dari 18 sampai 60 tahun. Baik, dokter. Bagaimana menurut dokter perihal jika regulasi sekarang yang mengharuskan vaksinasi terlebih dahulu dapat mengikutkan keikutsertaan anak muda dalam mengikuti vaksinasi? Ya itu tadi, karena penularan COVID ini kan kita nggak tahu dapat dari mana aja. Dan kita kan pasti mikirnya kalau anak-anak muda itu lebih sering bepergian keluar. Jadi lebih rentan untuk menularkan virus-virus vaksin ini ke orang-orang yang lebih rentan, yang punya komorbid seperti ada kencing manis, ada hipertensi, atau ada penyakit lainnya kayak kanker darah, kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut dokter, apakah hambatan dalam pelaksanaan program vaksinasi ini? Hambatan seperti apa yang telah dokter temui atau dokter rasakan? Kalau dulu, waktu tahun dulu saya ikut vaksinasi itu di puskesmas. Kalau dulu kan syaratnya, kalau untuk bepergian itu minimal cukup 1 vaksin aja sekali, nggak perlu 2 kali. Nah, di situ hambatannya. Jadi orang cuman vaksin itu cuman sekali. Untuk yang keduanya udah nggak vaksin lagi, kabur. Jadi pas syaratnya ini harus 2 vaksin lengkap, nah baru orang-orang itu datang lagi buat vaksin, padahal jaraknya udah lebih dari 6 bulan. Paling di situ aja kendalanya. Ya, dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perlu orang yang pernah terkena COVID untuk mengikuti vaksinasi? Menurut dokter bagaimana? Perlu sih menurut saya. Soalnya kan memang kalau sudah kena COVID itu pasti ada imun yang terbentuk dari tubuh ya. Tapi
imunnya itu ya lama-lama kan bakal berkurang. Nah, fungsi dari vaksin ini ya untuk menambah antibodi dalam tubuh tadi, sehingga nanti kalau misalnya terkena lagi, terpapar lagi sama virus COVID-nya itu, ada antibodi yang kuat di tubuh kita yang bisa melawan virus-virus COVID ini. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya, pada saat bulan Juli 2021 kemarin, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sedang tinggi-tingginya. Beberapa masyarakat di sekitar saya berpendapat bahwa vaksinasi yang sedang dilakukan bukan menurunkan angka kasus COVID-19, tetapi malah memperbanyak, terbukti dengan memperbanyak kasus COVID-19 tersebut. Terbukti dengan lonjakan kasus dari bulan Mei, sehingga orang-orang ini menjadi enggan untuk mengikuti vaksinasi. Bagaimana tanggapan dokter mengenai masalah ini? Iya, emang kebetulan bulan Februari kemarin ya banyak kasus COVID Omikron ya katanya. Ya kalau misalnya dari vaksin, insya Allah nggak bakal bikin positif, maupun itu antigen ataupun PCR. Ya kemungkinan dia dapat virus itu ya dari sebelum dia vaksin, atau mungkin dia setelah vaksin. Mungkin dia kemana, atau datang ke kerumunan, nah itu mungkin dari situ. Kalau dari vaksin sendiri nggak ada, insya Allah. Baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut dokter jenis vaksin yang diberikan mempengaruhi seseorang untuk melakukan vaksinasi? Ya, kadang orang nggak mau Sinovac ya katanya. Maunya yang Pfizer, yang Moderna, yang Astra. Padahal sebenarnya semua vaksin itu sama. Jadi, kalau kita udah divaksin, insya Allah angka kematian atau mortalitas itu bakal turun 50% dibandingkan orang yang nggak vaksin. Terserah itu mau vaksin apa, mau Sinovac, mau Moderna, atau Astra, itu sama aja. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat dokter mengenai vaksin booster? Apakah dokter mendukung atau tidak? Kenapa demikian? Ya, kalau booster saya sangat mendukung ya, soalnya sudah ada penelitiannya langsung. Jadi kita disuntik 2 kali vaksin misalnya, Sinovac 2 kali. Itu memang terbentuk antibodi di tubuh kita. Tapi setelah diteliti, setelah 6 bulan, antibodinya itu menurun. Makanya butuh bantuan lagi dari vaksin booster itu. Jadi antibodinya naik lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya, di luar sana terdapat beberapa informasi bahwa vaksinasi booster COVID-19 berbayar untuk kalangan bukan prioritas. Bagaimana tanggapan dokter? Kalau dulu awal-awal memang kayak gitu ya, katanya bayar. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi, jadi semuanya gratis. Dan memang kalau awal-awal dulu kan memang diprioritaskan untuk orang yang punya komorbid. Komorbid itu kayak ada darah tinggi, kencing manis, nah itu yang lebih didahulukan. Soalnya memang takutnya kalau misalnya untuk orang yang memiliki komorbid itu kurang terbentuk antibodinya dari vaksin yang pertama sama kedua. Makanya memang harus dibantu dengan vaksin yang ketiga. Baiklah. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat dokter tentang anak dengan umur di bawah 6 sampai 11 tahun sudah mengikuti program vaksinasi? Kalau saya setuju sih, soalnya dulu waktu saya dinas di Rumah Sakit Umum Kayu Agung, kan waktu itu masih vaksinasinya hanya sebatas lansia sama sampai usia 18 tahun. Nah, sedangkan anak-anak belum penelitiannya, jadi belum divaksin kan. Nah, di situ rata-rata pasien COVID itu dari bayi. Dari bayi sudah ada yang kena COVID. Nah, makanya dilakukan penelitian. Nah, dari sinilah dibentuk kan, dibuat lagi vaksinnya untuk usia 6 sampai 11 tahun. Saya setuju sih menurut saya. Jadi itu bisa menurunkan angka kejadian COVID-nya untuk anak-anak. Baik dokter, terima kasih. Itu sudah akhir dari wawancara kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Dr. Cornelia sudah hadir sebagai informan ahli. Sebelum live, dokter boleh dokumentasi dulu, dokter? Oh iya, pakai masker nggak apa-apa ya? Apa dok? Ya.
1, 2, 3. Sekali lagi dokter, 1, 2, 3.